Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Ananda semua, jumpa kembali bersama Teacher dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, pada hari ini kita akan membahas masih materi tentang hak asasi manusia, yaitu tentang kemasyarakatan atau susunan masyarakat Buddhis. Tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini yaitu Ananda semua ini memiliki pengetahuan tentang hak asasi manusia di dalam kehidupan. Yang kedua, siswa atau Ananda semua memiliki pengetahuan tentang bagaimana penegakan HAM. Yang ketiga, siswa atau Ananda semua ini memiliki pengetahuan tentang penggolongan umat Buddha di dalam penegakan hak asasi manusia. Oke Ananda semua, mari kita bahas tentang susunan kemasyarakatan umat Buddha dalam penegakan hak asasi manusia. Ananda semua, seperti yang kita ketahui bahwa Buddha ini adalah pelopor dari penegakan hak asasi manusia, khususnya di India. Kenapa? Karena Buddha adalah orang yang sangat tegas dalam menolak sistem kasta yang sangat diskriminatif yang terjadi pada saat itu. Kemudian dalam ajaran Buddha ini tidak melihat suatu kesucian seseorang berdasarkan pada kelahirannya atau berdasarkan keturunannya atau dari mana garis keturunan atau garis keluarganya. Agama Buddha atau Buddhisme menekankan pada moralitas atau sila yang membedakan antara kebaikan atau kesucian dari seseorang. Agama Buddha juga menggolongkan manusia atau umatnya ini berdasarkan pada pelaksanaan sila tersebut untuk menunjang kehidupannya. Dan penggolongan manusia berdasarkan pada pelaksanaan moralitas ini tidaklah bersikap diskriminatif. Bagi mereka yang ingin melakukan sila dengan baik, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu berkah kebaikan. Yang tidak, maka secara otomatis dia akan mendapatkan hasil dari apa perbuatan tidak baik yang dilakukannya. Jadi segala sesuatu ditentukan dari perilaku moralitas di dalam kehidupannya, bukan dengan sistem kasta yang mengatakan bahwa anaknya seorang yang suci atau pemuka agama dia pasti akan suci dan yang lainnya harus tunduk kepadanya karena orang itu derajatnya dan martabatnya lebih tinggi daripada orang yang bukan dari kalangan kesatria atau kalangan brahmana. Moralitas adalah kunci penegakan hak asasi manusia menurut pandangan agama Buddha. Kemudian masyarakat di dalam agama Buddha ini digolongkan berdasarkan pada silanya. Dalam Anguttara Nikaya 3 178 dikatakan bahwa masyarakat Buddhis berdasarkan sudut pandang kelembagaannya ini terdiri atas dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok masyarakat wihara dan yang kedua adalah kelompok masyarakat berumah tangga. Dalam Wasala Sutta, Buddha juga mengatakan bahwa bukan karena kelahiran seseorang itu disebut sebagai sampah masyarakat atau wasala. Bukan karena kelahiran seseorang itu disebut sebagai brahmana atau mereka yang suci. Hanya karena perbuatan seseorang disebut sebagai sampah masyarakat, hanya karena perbuatan maka seseorang dikatakan sebagai brahmana atau mereka yang suci. Jadi bukan pada garis keturunan dan itu sudah disampaikan oleh Buddha. Hal ini sangat menunjang dalam penegakan hak asasi manusia. Kita punya hak yang sama bergantung pada perilaku kita di dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelompok masyarakat wihara. Kelompok masyarakat wihara ini terdiri atas bhikkhu dan bhikkhuni yang disebut sebagai sangga. Selain itu juga ada yang disebut sebagai samanera dan samaneri. Samanera dan samaneri adalah mereka yang menjalani latihan sebagai calon bhikkhu atau bhikkhuni. Samana atau samaneri bisa dikatakan sebagai bhikkhu muda atau samana muda. Sangha ini menjalani kehidupan dengan tidak berumah tangga untuk membaktikan hidupnya demi pelaksanaan kehidupan yang suci. Tetapi juga kehidupan sehari-hari mereka tidaklah
kemudian lepas dari segi sosial. Mereka masih tetap berhubungan dengan kelompok masyarakat, seperti dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan. Mereka masih harus melakukan pindah patah dan itu tetap berhubungan dengan masyarakat secara sosial. Kemudian melakukan pembabaran dharma atau memberikan pelayanan dharma, itu juga masih harus berkomunikasi atau berhubungan dengan sosial masyarakat. Hanya mereka sudah tidak melakukan kehidupan berumah tangga atau menjalani kehidupan suci. Sila bagi para biku dan bikuni, ya. Sila bagi para biku atau para bikuni itu disebut sebagai patimokkha sila atau juga disebut sebagai winaya. Khususnya di Indonesia ini kita mengenal dua tradisi besar, yaitu Theravada dan Mahayana. Untuk biku-biku dari Theravada ini biku melaksanakan 227 sila, sedangkan untuk bikuni Theravada ini menjalankan 311 sila. Kemudian untuk Mahayana seorang biku itu harus menjalani 250 sila, dan untuk bikuni ini menjalani 348 sila. Tugas dari para biku yaitu para biku ini memiliki tugas utama, yaitu sebagai teladan dalam pelaksanaan moralitas atau sila di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upacara keagamaan, para biku bukan sebagai penghubung antara umat dan Tuhan. Para biku juga tidak bisa ikut campur tangan untuk meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Berdasarkan pada hukum karma, setiap orang ini pasti akan memetik hasil perbuatannya sendiri, yang baik maupun yang tidak baik atau yang buruk. Ya, karma baik dan karma buruk. Kemudian untuk kelompok masyarakat wihara yang selanjutnya yaitu samanera atau samaneri. Ya. Samanera atau samaneri ini menjalani latihan berdasarkan sila, yaitu melaksanakan 10 sila atau dasa sila. Di samping itu, para samanera atau samaneri ini juga menjalani aturan sekya atau peraturan latihan yang ditetapkan di dalam winaya. Samanera samaneri merupakan tahap awal bagi seseorang yang akan menjadi biku atau bikuni. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok masyarakat berumah tangga. Umat Buddha yang menempuh hidup dengan berumah tangga atau berkeluarga itu disebut sebagai garawasa. Kelompok ini terdiri atas upasaka yaitu para pria dan upasika yaitu wanita. Para upasaka dan upasika telah menyatakan diri untuk berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan melaksanakan tisarana. Para upasika atau upasaka yang merupakan umat garawasa ini melaksanakan prinsip-prinsip moralitas atau sila bagi umat awam, yaitu melaksanakan Pancasila Buddhis. Umat berumah tangga atau garawasa ini melaksanakan 5 sila atau Pancasila Buddhis di dalam kesehariannya. Tetapi pada hari-hari tertentu seperti hari Uposatha, umat Buddha ini juga menjalankan 8 sila atau Atasila. Hari Uposatha yaitu pada tanggal 1, 8, 15, dan 23 setiap bulan menurut penanggalan lunar atau penanggalan bulan. Kemudian ada juga kelompok masyarakat berumah tangga atau garawasa yang kemudian disebut sebagai pandita. Bagi mereka yang sudah diangkat sebagai pandita, ini wajib melaksanakan pandita sila. Kelompok umat berumah tangga yang kedua disebut sebagai pandita. Pandita adalah umat berumah tangga yang selain baik di dalam menjalankan dharma, ia juga bertekad untuk membabarkan atau mengajarkan dharma kepada berumah tangga lainnya. Tugas utama adalah untuk membantu sangha dalam memberikan pengajaran atau penyampaian dharma dan pelayanan di dalam upacara atau ritual keagamaan. Sebagai catatan ya, bagi umat rumah tangga yang juga tidak diangkat sebagai pandita, ini diperbolehkan untuk melakukan penyampaian dharma dan juga untuk membantu ritual keagamaan. Yang kemudian kalau membantu ritual keagamaan kita sering sebut sebagai upacarika. Nah, Ananda semua,
Dengan kita mengetahui bahwa penggolongan masyarakat di dalam agama Buddha ini ada yang disebut sebagai kelompok masyarakat wihara dan kelompok masyarakat berumah tangga, kita harus tahu tentang hak dan kewajiban masing-masing dari diri kita. Sebagai contoh, kita sebagai umat atau kelompok masyarakat berumah tangga ini sebaiknya untuk menunjang mereka yang menjalani kehidupan bermasyarakat di wihara atau para biku dan bikuni dengan memberikan dana dan memberikan sokongan dalam kebutuhan para biku dan bikuni atau samanera-samaneri ini untuk menjalani latihannya. Begitu pula dengan para kelompok masyarakat di wihara juga memberikan pelayanan kepada kita dalam bentuk mengajarkan dharma, kemudian hal itu membawa pada ke spiritual yang lebih baik bagi para umat berumah tangga. Intinya antara kelompok masyarakat berumah tangga atau garawasa dengan kelompok masyarakat yang ada di wihara atau pabajita ini harus bersinergi dan saling berkaitan serta melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai apa yang telah menjadi kewajiban dan haknya. Atau bisa dikatakan antara pabajita dan garawasa ini harus ada yang dikatakan sebagai simbiosis mutualisme atau suatu hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini bukan keuntungan yang bersifat materi dan lain sebagainya ya, tapi keuntungan yang lebih ke arah spiritual dan kedamaian. Oke Ananda semua, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan dan teacher berharap Ananda dapat mengerti dan memahami apa yang teacher sampaikan hari ini atau pada pertemuan ini. Dan teacher akhiri dengan sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo